Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, sahabat mahasiswa Uniba dimanapun teman-teman berada yang menonton video pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja mendatangkan Kak Noval. Ini Kak Noval adalah jurusan Teknik Industri Maritim, ya Kak? Iya. Jurusan Teknik Industri Maritim, angkatan kedua di Uniba atau angkatan Pertama di jurusan teknik. di jurusan teknik angkatan pertama sekaligus angkatan 2019 ya. Ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, Kak Noval ini adalah salah satu anggota BEM. Menjabat apa kalau boleh tahu Kak di BEM itu? Kalau saya pribadi itu di BEM pas waktu periodenya Kak Ivan itu saya sebagai Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Boleh tahu Mendagri Menteri Dalam Negeri itu tugasnya apa di BEM sendiri itu gimana Kak? Sebenarnya kalau kemarin itu kan pas waktu yang Kak Ivan menjabat itu targetnya gimana kita, karena kan kampus baru. Ya. Jadi bagaimana nanti aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu bisa tertampung gitu. Jadi pada saat itu di awal itu memang programnya dari Kak Ivan dan juga dari teman-teman yang gimana itu sebenarnya tugasnya saya selaku Mendagri di sana itu yang pertama mendirikan UKM. Nah, UKM didirikan. UKM didirikan. Nah, selain UKM itu apa Kak? Biasanya kalau saya pribadi itu ngurusin kayak gimana sih Permai ini ke depannya. Permai yang sudah terbangun seperti halnya HMJ. Kalau kemarin kan saya masih menaungi HMJ Teknik, HMJ Manajemen sama HMJ Akuntan, itu berada di bawahan saya. Dalam artian kalau struktural komunikasinya. Jadi 3 orang kayak Mbak Santi kemarin selaku ketua HMJ Akuntan, Kak Umam dan juga Alvin di HMJ-nya masing-masing itu jalur koordinasinya ke saya. Itu kalau kemarin. Oke, Kak Noval ini adalah salah satu anggota BEM, Mendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, sejauh mungkin teman-teman harus mengetahui tentang potensi organisasi-organisasi yang telah diikuti Kak Noval. Ini saya juga sedikit kepo dengan Kak Noval. Nah, sejauh Kak Noval ini menempuh pendidikan, organisasi apa sih Kak yang pernah Kakak itu berkecimpung di dalamnya? Kalau nggak salah, IPNO pernah ya Kak? Ya. Kemudian saya sekilas baca biografi Kakak, IPNO, terus penyiar radio. Ya, benar sekali. Apa lagi Kak? Kalau kita bahas ekstranya saja dulu ya. Iya. Kalau di ekstra itu IPNO memang benar. Saya berproses di IPNO Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sudah sekitar 3 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di pimpinan cabang di Kabupaten Sumeneb. Awalnya saya kan ada di kecamatan, kemudian alhamdulillah naik ke Kabupaten Sumeneb itu. Kecamatan Batang-Batang ya. Kecamatan Batang-Batang. Kemudian yang sekarang alhamdulillah saya itu juga masuk ke salah satu struktural organisasi eksternal di PMII di PMI Batuan. Jadi di PMI Batuan itu terkumpulnya kader-kader PMI yang ada di Uniba Madura. Itu khusus wilayah eksternal. Nah, untuk eksternal. Di dalam kampus itu organisasi apaan sih Kak yang Kakak kalau nggak salah Malabar. Iya, benar sekali. Pramuka ya Kak? Pramuka sempat juga. Sempat. Kemudian kalau game Kak? Game saya angkat tangan. Kalau game ya saya angkat tangan juga lah karena beda background lah sama teman-teman. Mungkin sekarang eranya teman-teman ada banyak kompetisi game. Kalau saya sama kakak kan nggak bergelut di dunia situ. Iya. Nah, 1 tahun menjadi periode menjabat sebagai BEM. Nah, apa sih yang dirasakan selama menjadi anggota BEM sendiri Kak? Teman-teman ini mau tahu. Yang pertama sebenarnya gini, awal saya masuk BEM itu pandangan saya pada saat itu Kak, saya kan pamit ke Evan, saya masuk BEM. Di pikiran saya itu BEM itu sama kayak OSIS. Tuh, karena saya kan juga pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS lah gitu. Kemudian pas waktu masuk BEM ternyata kok beda ya, auranya kok beda. Jadi ada target yang melebihi daripada OSIS sebelumnya. Jadi kalau di OSIS targetnya hanya mengagendakan sebuah acara atau melaksanakan kegiatan, kalau di BEM beda lagi. Kita di sana harus ditugaskan sebagai kayak apa ya? Sebagai dalam artian menampung aspirasi teman-teman, menyampaikan aspirasi teman-teman ke pihak rektorat ataupun ke pihak staf juga gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar kayak event organizer gitu.
Jadi kita nggak hanya mengadakan agenda gini-gini, ini acara kita, bukan gitu aja. Itu kalau di BEM, kalau menurut saya. Soalnya kemarin kita juga sempat ngawal yang pas waktu beberapa teman-teman yang nggak dapat beasiswa. Iya, yang nggak dapat beasiswa. Yang nggak dapat beasiswa itu kemarin kita kawal, dan alhamdulillah beberapa orang itu yang kemarin kita kawal itu dapat sekarang. Gitu. Jadi harapan saya ke depannya bagi teman-teman yang gak dapat beasiswa sekarang, terus setidaknya ayolah mari kita berjuang bersama sekarang, insya Allah kalau diizinkan sama yang maha kuasa intinya, karena kan ikhtiar baru setelah itu kita pasrah tawakal. Iya. Pada intinya tidak ada usaha yang sia-sia gitu kalau masalah. Nah, Kak Noval sendiri kan sekarang sudah definition, artinya lah turun jabatan dari BEM. Nah, harapan untuk BEM yang akan datang itu apa, Kak? Kalau saya pribadi sih gini, karena kan kalau BEM keinginannya Pak Sanul, iya. Pak Sanul itu senang sama sebuah perlombaan gitu loh. Jadi event-event agar teman-teman mahasiswa ini loh, mahasiswa Uniba meskipun baru bisa berprestasi ya, gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kemarin Kak Ivan kan selaku Presma itu berangkat ke Surabaya itu ke BEMNUS, ke temu nasional BEM seluruh Indonesia, se-Nusantara itu kemarin. Jadi harapan saya ke depannya bagaimana Uniba Madura ini bisa lebih terekspos keluar. Jadi meskipun kampus baru ini bisa menyaingi kampus-kampus lain, utamanya kalau saya targetnya bukan Sumber lagi, setidaknya di Jawa Timur kita sudah bisa berkontribusi. Terlebih lagi kemarin kita kan alhamdulillah Mbak Regina, Ahmad Gidul Darenti itu menjadi 20 finalis kategori mahasiswa berprestasi Indonesia. Iya. Alhamdulillah Mbak Regina juga bisa mengalahkan teman-teman mahasiswa di kalangan Sumeneb, di kalangan Madura, dan bisa bersaing dengan Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Ya. Saya sempat baca juga Filmapres 2020 itu Filmapres pertama jatuh pada mahasiswa Brawijaya. Ya, benar sekali. Nah, ini sedikit ini Kak, ini masih timbul tanya-tanya sih di saya. Nah, akankah Kak Noval sendiri selaku mantan anggota BEM, kan sekarang gencar-gencarnya pemilihan siapa yang akan memimpin Uniba, Presmanya siapa, padahal HMJ sudah ada, sudah pemilihan selesai, kemudian DPM sudah, Presma masih belum. Masa Uniba ini tidak ada yang mau memimpin, mau jadi Presma? Oke, kalau saya gini, Mas Ilyas, pandangan saya sebenarnya sekarang kan harusnya pada tanggal 17 Maret ini Presiden Mahasiswa itu sudah ada. Iya. Seharusnya. Cuman kemarin itu memang ada beberapa dorongan ke saya pribadi, utamanya intinya dari beberapa orang-orang yang sudah aktif di organisasi juga, intinya ayo Pak maju kamu. Enggak Kak, saya belum mau maju. Itu yang kemarin. Karena kan seharusnya memang Presiden Mahasiswa sudah ada sekarang, cuman karena ada beberapa kendala mungkin, jadi pemilihan Presma yang pertama itu harus bukan digagalkan sebenarnya, ditunda, kemudian dilanjutkan ke pemilihan Presma yang kedua. Ya. Gitu. Jadi kemarin saya belum punya keinginan untuk maju. Sebenarnya ada yang lebih daripada saya, ada yang lebih daripada saya. Kemudian saya bilang ke teman-teman, wes lah teman-teman, kita nggak usah merebutin jabatan, gitu loh. Yang penting tujuan kita ya wes pure murni untuk kampus. Gimana kampus ini ke depannya, siapapun nanti yang ada di atas, ya yuk kita dukung bareng-bareng. Jadi sampai sekarang saya belum final sebenarnya mau maju, mau mencalonkan Presma atau tidak. Iya benar, meskipun ada beberapa dorongan dari intinya beberapa pihak lah untuk menyegerakan saya, ayo Val kamu maju, siapapun wapresnya saya siap dukung sampai nanti. Berarti Uniba ini masih tidak punya Presma untuk saat ini. Nah, teman-teman bisa kepoin lah tentang masalah politik kampus, ya gitulah. Nah ini saya tutup dengan pertanyaan-pertanyaan ya Kak, kakak harus memilih. Oke. BEM atau DPM Kak? BEM. Bangku kuliah atau organisasi? Bangku kuliah. Presma atau anggota BEM? Kok susah ini ya. Presma atau anggota BEM? Kalau saya milih sebagai
anggota BEM. Anggota BEM. Cuma Alasannya Kak? Gini, tak jelasin dulu. Kenapa saya milih anggota BEM? Heeh. Tak sampai di awal, bahwasanya sebenarnya pribadi nggak punya niatan untuk maju Presma. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun saya berada, setidaknya saya harus bisa, ya intinya entah mau jadi anggota BEM, mau jadi Presma, atau mau jadi apapun, atau nggak masuk ke struktural sekalipun, intinya kedepannya ya wis, ayo kita bangun Unibra negara bersama. Jangan sampai mahasiswa Unibra ini, mohon maaf dalam tanda kutip, terpecah-pecah. Artinya sudah ada golongan A, golongan B, yang sampai seperti itu. Saya nggak mau seperti itu, sehingga saya kemarin saya nggak maju, itu yang kemarin. Sehingga saya memilih terus jadi apapun saya intinya mengabdilah kepada kampus ini. Semoga kampus Uniba lebih baik ke depannya. Siapapun yang memimpin ya Kak. Ya, pesan terakhir buat Presma yang nantinya akan jadi, meskipun bukan sampean sendiri ataupun nanti sampean yang jadi Presma. Pesan untuk Presma, anggaplah di sini anggaplah saya Presma. Pesan untuk saya apa? Oke, anggap Mas Ilyas. Iya, anggap saya Presma dulu. Oke, Pak Pres. Gini Pak Pres. Yang pertama yang harus sampai lakukan, sampai yang Presma. Yang pertama, yang jelas mensolidkan teman-teman di internal Uniba. Yang kedua, tolong serap aspirasi teman-teman mahasiswa yang belum terlaksana di masa periodenya Kak Ivan. Oke, menyerap aspirasi teman-teman mahasiswa. Yang ketiga, berhubung sekarang sudah ada beberapa UKM yang baru-baru terbangun muncul karena ada angkatan 20, tolong akselerasinya lebih dikedepankan lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini amanat buat Presma. Anggap saya Presma dulu ya. Terakhir, karena berhubung Mas Ilyas ini cowok, jangan lupakan di Uniba ini ada mahasiswa cewek. Jangan lupakan, jangan sampai mahasiswa di Uniba ini harus berjuang seperti Kartini, harus sakit-sakitan, jangan sampai seperti itu. Gak mungkin lah, saya lebih kalau cewek nggak mungkin dilupakan orang. Ya, karena prinsip saya gini Mas, antara cowok dan cewek itu ibarat raja dan ratu. Iya. Raja, ya pendampingnya ratu pendampingnya raja, itu aja. Jadi nggak ada istilahnya cowok di atas, cewek di bawah. Gak ada. Semuanya beriringan. Ya. Oke. Mungkin hanya ini teman-teman. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Saya Muhammad Dila Sulusain undur diri, dan ini adalah siapa? Mas Noval Abror, bisa dipanggil Kak Noval. Mungkin hanya ini yang perbincangan dari kita. Tontonlah video selanjutnya. See you, come back to my channel. Oke.